西罗，随时。 Come on, baby！ Hai, bertemu lagi bersama Rega Aryansah di channel Arsik Tinub. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan rangkum film seru bertemakan mafia gangster. Film ini berjudul Breakthrough yang rilis di tahun 2021. Menceritakan seorang pria bernama Darong sebagai pensiunan mafia. Dia harus kembali bertarung dengan para mafia lain setelah anaknya ini terlibat dengan perdagangan narkoboy yang tidak ia ketahui. Nah, gimanakah keseruan cerita? Yuk langsung saja tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan dengan perkelahian antara dua kelompok mafia, yang salah satunya dipimpin oleh Darong. Darong ini menjadi penembak jitu di kelompok mereka. Di sana mereka bertempur melawan kelompok Cialong yang terkenal sangat jahat dan kejam. Di pertempuran itu, kelompok Darong ini bisa mengatasi perlawanan musuh. Hanya saja di sana ada penembak jitu perempuan yang menyulitkan mereka.西罗，执行第5方案5秒，够不够？ Nah, setelah berhasil mengalahkan kelompok Cialong ini, mereka semua bersenang-senang di sebuah klub. Sementara berpindah ke Cialong sendiri, akibat kekalahan itu, dia terlihat sangat marah. Dia berencana untuk menghabisi Darong dengan menyerang kelompok Darong yang lagi bersenang-senang di sebuah klub. Darong ini tiba-tiba diserang oleh orang yang tak dikenal, dan kemudian datang rombongan anak buah Cialong yang lainnya. Pertempuran di klub itu membuat satu rekan Darong harus tewas, namun mereka bisa mengalahkan anak buah Cialong ini. Setelah dirasa sedikit aman, Darong dan rekan lainnya pergi dari klub itu dan naik ke atas rooftop. Namun ternyata, di atas sana mereka dijebak oleh Cialong. Cialong ini sebagai penembak jitu telah siap mengintai dan membunuh mereka dari atas gedung. Dalam pertempuran itu, Darong dan rekan-rekannya harus terima kekalahan. Cialong berhasil menewaskan semua rekan Darong. Sementara Darong yang tinggal sendirian masih bisa bangkit dan mencoba untuk melawan. Namun karena ketangguhan Cialong ini, di sana Darong ini tertembak di bagian dadanya. 8 tahun kemudian, ternyata Darong ini masih hidup. Sekarang dia bertobat dan menjadi orang biasa sebagai penjual mie. Dia tinggal bersama anaknya yang bernama Kiki dan pamannya yang bernama Liang. Mereka tinggal bersama di Thailand, sementara istrinya sudah meninggal 8 tahun lalu akibat tertabrak mobil. 现在琪琪长得都比你高了。 Berpindah ke Kiki, dia bertemu dengan pacarnya yang bernama Saiban. Saiban ini bekerja sebagai kurir, namun dia suka menyuruh Kiki untuk mengantarkan paket-paketnya. Kiki ini tidak mengetahui jika Saiban ini menjadi kurir narkoboy yang ikut bergabung dengan menjadi anak buah dari mafia Cialong. Pada hari itu, Kiki membawa kotak paketnya, namun karena dia mampir ke kedai terlebih dahulu untuk membuka kedai, dan di sanalah permasalahan muncul kembali. Kotak paket yang dibawa Kiki tertukar dengan paket milik paman Liang. 谢谢梁伯。不要客气，不要客气，我走了。哎呀，哎，走喽。好。 Setelah para mafia ini sadar jika paketnya tertukar, mereka sangat marah dan menghukum Saiban. Di sana Saiban mengatakan jika yang mengantar paket itu adalah Kiki. Akhirnya orang-orang mafia itu pergi untuk menangkap Kiki. Paman Liang yang sedang main gaple melihat Kiki ditangkap, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melaporkan kejadian itu ke ayahnya Darong. 不要动手动脚！别打算气球，放开气球！他们几个人？ Mengetahui hal itu, Darong pun langsung mencari keberadaan anaknya. Karena telah mendapatkan ciri-ciri orang yang menculik Kiki, akhirnya Darong ini sampai ke markas anak buah Cialong, dan di sana dia berhasil masuk dan mengalahkan semua mafia itu. Tapi sayang, Kiki lebih dulu dibawa kabur pakai mobil oleh para mafia tersebut.
否则我血洗你们的老窝！ Di sana, Saiban yang telah lepas ikut membantu Darong untuk mencari keberadaan Kiki. Karena Saiban ini tahu circle orang-orang mafia itu, akhirnya mereka menemukan anak buah Qialong yang terpusat dengan Tuan Gela. Tuan Gela ini adalah bos besar dari mafia-mafia itu. Di sana, Darong ini membuat kesepakatan bersama Tuan Gela, di mana Darong akan datang untuk menukarkan barang milik mereka dengan Kiki. Langkah pertama, di sana Darong ini membuka CCTV untuk menemukan barang itu, dan setelah mengetahuinya, mereka pun langsung menemui Paman Liang untuk membuka isi paket itu. Dan benar saja, isinya adalah paket narkoboy. Di rumah itu, Darong telah dikepung oleh Qialong dan anak buahnya. Namun untung saja di sana Darong masih bisa mengatasi mereka semua, walaupun dia harus kabur dengan tubuh yang terluka. Setelah kejadian itu, beredar berita yang menyebutkan jika Darong ini menjadi buronan polisi akibat kerusuhan yang terjadi di Thailand. Pada malam itu, Darong menyembuhkan semua luka yang ada di tubuhnya, dan dia mengeluarkan senjata rahasianya sebagai penembak jitu. Dia juga memberikan senjata untuk Saiban yang akan ikut membebaskan Kiki. 小心我一会儿后悔。 Pada keesokan harinya, dengan perlengkapan senjata yang sangat lengkap, Darong dan Saiban pergi ke pelabuhan untuk menyelamatkan Kiki. Pertama, Darong ini menyelinap masuk untuk melumpuhkan penjagaan ketat dari Tuan Gela. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Darong dan Saiban masuk ke dalam gedung tua dan lagi-lagi pertempuran pun tak terelakkan. Setelah berhasil masuk ke gedung tua di pelabuhan itu, Tuan Gela keluar dengan membawa Kiki. Tuan Gela meminta Darong untuk menyerahkan barang miliknya. Di sana, Darong ini keluar dengan meletakkan semua senjata dan menyerahkan barang itu. Sementara di atas gedung, Saiban ini berhasil mengganggu Qialong yang akan menembak Darong. Akhirnya pertempuran di antara mereka pun terjadi kembali. Darong ini berhasil menyelamatkan Kiki, namun bom yang berada di tubuh Kiki sudah diaktifkan oleh Tuan Gela. Di sana Darong pun berusaha untuk menonaktifkan bom tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Paman Liang dan Saiban muncul. Paman Liang berhasil melindungi Darong dari Tuan Gela, dan setelah itu mereka pergi. Namun ketika hendak naik mobil, Paman Liang ini ditembak oleh Qialong yang sudah menunggu di atas. Karena hal itulah, di sana Darong ini sangat marah. Dia menyuruh Saiban untuk membawa Kiki. Sementara Darong, dia akan melawan Qialong sendirian. Pertempuran antara dua sniper ini pun terjadi. Dengan susah payah, Darong pun berhasil menewaskan Qialong. Setelah kejadian itu, di akhir film diceritakan jika Darong menyerahkan diri ke polisi. Walaupun ia berhasil membantu polisi untuk memberantas semua mafia narkoboy, Darong harus tetap menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Dan sampai sini, film pun selesai. Nah, begitulah akhir cerita film Brick Drugs ini ya Sobat R16. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian bisa sedikit terhibur dengan alur cerita film kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.